Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk bersama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, hari demi hari hingga pada saat ini. Dan kami pun bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama membuka 1 Timotius pasal 1, surat 1 Timotius pasal 1, ayat 12 sampai ayat 18. 1 Timotius 1, ayat 12 sampai 18 demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Sampai sebagian jawab bacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, seorang penulis bernama Van Sun Yuan, dia pernah mengatakan demikian. Ada 3 hal yang sangat penting dalam kepemimpinan: kerendahan hati, kejelasan, dan keberanian. Ada 3 hal yang sangat penting dalam kepemimpinan: kerendahan hati, kejelasan, dan keberanian. Bapak Ibu, pernyataan ini menarik karena mengkaitkan antara pemimpin dengan rendah hati. Seakan-akan ini mengatakan bahwa seorang pemimpin harus menunjukkan kerendahan hati dalam dirinya. Nah, yang menarik adalah Paulus juga mendorong Timotius untuk memiliki kerendahan hati di dalam dirinya sebagai seorang pemimpin. Dan Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh, sebagai teladan bagi Timotius. Karena itu dalam 1 Timotius 1 yang ke-16, Paulus berkata, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati bukanlah sebuah karakter yang tumbuh dengan sendirinya. Nah, kerendahan hati tumbuh di dalam diri Paulus karena dia mengingat 3 hal. Yang pertama, dia mengingat masa lalunya.
Kita bisa melihat dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Paulus mengingat bagaimana dia dahulu menganiaya jemaat Tuhan. Dia menghujat Tuhan. Dia adalah seorang yang ganas. Paulus sadar dengan masa lalu yang demikian, dia tidak layak, bukan hanya tidak layak menjadi seorang rasul, tetapi dia pun tidak layak untuk menerima keselamatan dan pengampunan dari Tuhan. Karena dia telah menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti banyak orang. Nah, ingatan akan masa lalu ini membuat Paulus bisa menghargai masa kini. Kita bisa melihat itu dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, 14 sampai 16. Karena Paulus mengingat bagaimana masa lalunya yang kelam, disitulah Paulus menyadari anugerah Tuhan dalam hidupnya. Anugerah yang bukan hanya membebaskan Paulus dari belenggu masa lalu, tetapi juga memberi harapan di masa depan. Anugerah yang bukan hanya memberi kepuasan yang semu, tetapi memberi kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Dan karena dia menemukan pengharapan di dalam Tuhan, maka dia pun juga memandang ke depan. Dia menemukan arti yang baru dalam hidupnya, yaitu untuk melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, karena mengingat 3 hal ini, masa lalu, masa kini, anugerah Tuhan, dan juga arti hidupnya ke depan, maka Paulus menyadari bahwa tidak ada alasan bagi dia untuk meninggikan diri, apalagi sampai merendahkan orang lain. Paulus justru melakukan segalanya supaya Tuhan dipermuliakan melalui pelayanannya. Dan demi tujuan itu, Paulus rela dilupakan, rela direndahkan, rela menanggung segala derita, rela untuk melayani sesama. Nah, saudara sekalian, nasihat ini tidak hanya ditujukan kepada Timotius, tetapi juga ditujukan kepada setiap kita yang ditempatkan Tuhan untuk berkarya di tengah dunia pada hari ini. Tuhan mendorong kita untuk menjadi pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang layak untuk melayani Tuhan. Karena kita semua adalah orang yang berdosa, yang telah berulang kali menyakiti hati Tuhan. Pemimpin juga yang mengingat bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan, maka kita menerima keselamatan. Dan hanya karena kasih karunia Tuhan, maka kita menemukan arti hidup yang baru dalam kehidupan kita. Kita tidak berharga, tetapi Tuhan mau pakai hidup kita untuk melakukan sesuatu yang berharga bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kebaikan sesama. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri. Pemahaman ini justru menumbuhkan kerendahan hati di dalam hati kita. Dan seorang yang pemimpin yang rendah hati bukan hanya berbicara tentang kerendahan hati, tetapi dia akan bisa menunjukkan itu dalam kehidupannya sehari-hari dan disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, lebih dari itu, ada beberapa alasan kenapa kita harus menjadi pemimpin yang rendah hati. Yang pertama, karena kerendahan hati akan menghindarkan kita dari kejatuhan yang dialami oleh seorang pemimpin yang sering mengunggulkan diri atau menyombongkan diri sendiri. Kata peribahasa, semakin tinggi seseorang, maka semakin kencang angin yang menerpanya. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang bisa menjatuhkan seseorang. Tetapi kerendahan hati akan menjaga kita tetap membumi, tetap berakar, tetap menapak, dan itu menolong kita untuk menghadapi angin yang menerpa hidup kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus bersikap rendah hati? Karena pemimpin yang rendah hati akan menjadi pribadi yang genuine, yang sejati, dan juga tulus. Artinya dia tidak akan memakai topeng, dia akan bersikap apa adanya. Dia tidak haus kekuasaan, dia tidak mengejar pujian. Dia akan melakukan semuanya sebagai wujud syukur kepada Tuhan
dan sebagai wujud kasih kepada sesama. Yang ketiga, pemimpin yang rendah hati akan bersedia menerima kritik dari orang lain. Dan dia juga bersedia untuk memperbarui diri agar bisa menjadi lebih baik. Dan yang keempat, pemimpin yang rendah hati, dia bersedia melayani. Dia tidak gengsi untuk turun ke bawah bersama dengan bawahannya. Dia tidak menempatkan diri sebagai yang superior, tetapi sebagai seorang pembelajar kehidupan. Dia tidak hanya memberi perintah, tetapi memberi keteladanan bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, pemimpin yang rendah hati, kehadirannya bukan menciptakan rasa takut, tetapi justru mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang rendah hati? Dan apakah kita sudah menjadi pemimpin yang rendah hati dimanapun Tuhan menempatkan kita pada saat ini? Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami agar selalu bersikap rendah hati. Dan bila firman ini sungguh boleh menolong kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang rendah hati, yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami masing-masing, menyerahkan untuk pekerjaan, studi kami, Allah berkenan memberkati. Berdoa untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat, menjamah. Dan bagi saudara kami yang sudah lanjut usia, berkenan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong gerejamu, dan terkhusus untuk ibadah besok, biarlah boleh dilakukan dengan baik, dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami, Allah yang memimpin dan menolong bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mohon berkenan Kau mengulurkan tangan dan memberikan berkat-Mu. Sesuai kasih Tuhan Allah yang Maha Pemurah, senantiasa memberkati saudara, memberikan karunia-Nya dalam hidup saudara, memberikan keberhasilan, kesuksesan dalam segala apa yang saudara kerjakan, dan bila nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.